Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Guritmo. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika negosiasi dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari etika. Etika secara terminologi berasal dari kata etik yang berasal dari kata Yunani, yaitu terdiri dari kata ethos dan etikos. Ethos sendiri berarti watak, kebiasaan, atau tempat yang biasa. Sedangkan etikos artinya timbul dari kebiasaan. Dalam pandangan Islam, etika adalah suatu yang selalu berhubungan dengan agama, yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, yang selalu dilandasi oleh motivasi-motivasi agama seperti Al-Quran dan hadis, dan juga selalu akan memikirkan suatu keputusan untuk melakukan atau meninggalkan dengan perbuatan yang selalu didasari dengan ketentuan-ketentuan agama. Etika secara umum dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Yang selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiate, yang artinya perundingan. Perundingan ini adalah upaya untuk menyatukan permasalahan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai sebuah titik temu. Negosiasi merupakan proses atau kejadian yang dilakukan oleh dua orang, bahkan lebih, untuk mempermasalahkan satu isu untuk diangkat ke dalam sebuah kata sepakat atau tidak sepakat. Menurut ahli Friedrich Naumann Stiftung, negosiasi adalah suatu proses di mana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu agar tercapai. Kedua pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan. Namun, permulaan kedua pihak harus bekerja sama dalam pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati. Nah, etika negosiasi sendiri merupakan langkah-langkah yang akan dijadikan petunjuk oleh individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan, dalam menyelesaikan sebuah kegiatan khusus, misalnya dalam jual beli dan penyelesaian masalah tertentu. Selanjutnya yaitu dasar hukum etika negosiasi dalam Islam. Hukum tawar-menawar dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran dan hadis ialah halal atau diperbolehkan selama dijalankan sesuai syariat Islam. Hukum tawar-menawar berdasarkan hadis, yakni Rasulullah pernah melakukan perdagangan dengan tawar-menawar. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah pernah menjual anak panah dan alas pelana dengan tawar-menawar. Hadis riwayat Muslim. Tawar-menawar menurut hadis hukumnya halal, juga dengan syarat-syarat yang tentunya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Sedangkan di dalam Islam sendiri, negosiasi terjadi langsung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah pada saat peristiwa Isra Mi'raj, di mana awalnya umat Islam ini disuruh untuk melakukan sholat 50 kali dalam satu hari, kemudian menjadi menjadi 5 kali dalam sehari. Dari peristiwa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya negosiasi di dalam Islam merupakan hal yang sah-sah saja apabila negosiasi semacam itu merupakan negosiasi yang proses transaksinya berlangsung antara satu orang atau lebih dengan kesepakatan bersama.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor negosiasi. Faktor-faktor negosiasi ini ada 3. Yang pertama yaitu adanya 2 kelompok atau lebih yang ingin bernegosiasi. Nah, kelompok yang akan bernegosiasi ini bisa dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Identifikasi kelompok yang melakukan negosiasi sangat penting untuk menjaga suksesnya negosiasi. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu untuk mengetahui kedudukan masing-masing pihak. Yang kedua yaitu untuk membatasi masuknya pihak lain yang tidak berkepentingan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui batas wewenang pihak yang bernegosiasi. Dan yang keempat, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap negosiasi. Faktor yang kedua yaitu adanya permasalahan yang dibahas. Nah, adanya permasalahan ini merupakan alasan untuk dilakukannya negosiasi. Negosiasi dilakukan sebagai pembuka kerjasama. Terjadinya kerjasama ini karena adanya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak dapat memecahkan masalah sendiri. Permasalahan dalam negosiasi biasanya bersifat kontradiktif atau bertentangan. Hal ini dikarenakan karena kedua belah pihak memiliki suatu sasaran tujuan yang ingin dicapai. Dan apabila hanya tujuan dari salah satu pihak yang diterima pihak lain secara mutlak, hal tersebut bukanlah negosiasi, melainkan pemaksaan pendapat. Nah, faktor yang ketiga ini yaitu masing-masing pihak menghendaki titik temu. Titik temu merupakan tujuan akhir dari sebuah negosiasi. Titik temu ini biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Negosiasi merupakan sebuah sarana terjadinya sebuah kesepakatan. Di dalam proses negosiasi dibahas sejauh mana hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir yaitu tahapan negosiasi. Dalam proses negosiasi harus dilakukan dengan adil dan jujur agar tidak hanya memperoleh hasil yang baik, akan tetapi terdapat sebuah kemaslahatan antara kedua belah pihak yang telah bernegosiasi. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, di dalam tahap ini mempunyai 3 tugas utama, yaitu yang pertama untuk merencanakan sasaran, yaitu merencanakan target yang diinginkan sehingga saat bernegosiasi akan membuahkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu memutuskan strategi, yaitu merupakan cara mencapai tujuan bernegosiasi sehingga diperlukan strategi yang tepat. Strategi ini memiliki 3 jenis, yaitu strategi kooperatif, yang kedua yaitu strategi kompetitif, yang ketiga yaitu strategi analitis. Dan merencanakan proses negosiasi, sebuah proses tawar-menawar yang dapat membuat kesepakatan antara kedua belah pihak dan saling menguntungkan. Tahapan yang kedua yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini sudah bukan suatu rencana lagi, tetapi sudah berupa perilaku yang diperlukan saat negosiasi dan memiliki komponen penting, yaitu yang pertama, negosiator harus mengetahui bagaimana cara agar tujuan bisa tercapai dan bisa mengendalikan proses negosiasi. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan cara mendengarkan keinginan dari pihak lain agar dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga yaitu taktik tidak bertindak, yaitu tidak mudah merubah keinginan yang dicapai. Yang keempat yaitu melangkah ke tujuan lain agar pihak lain
tidak membahas persoalan yang sudah dibahas, sehingga negosiator mendapatkan peluang untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahap peninjauan negosiasi. Dalam tahap ini, negosiator meninjau kembali apa yang dilakukan oleh negosiator selama bernegosiasi. Tahap ini mempunyai beberapa alasan, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah sudah mencapai tujuan. Yang kedua yaitu mempelajari pengalaman jika negosiasi gagal. Yang ketiga yaitu mempertahankan cara negosiasi yang baik jika menang. Nah, setelah melakukan negosiasi, yang ditunggu adalah hasil dari proses negosiasi tersebut. Hasil tersebut memiliki kemungkinan yaitu 4 hasil. Yang pertama yaitu loss-loss, yang kedua yaitu win-loss atau loss-win, yang ketiga yaitu win-win, yang keempat yaitu not outcome. Dalam proses negosiasi, tawar-menawar merupakan bagian di dalamnya. Tawar-menawar adalah hal yang biasa, umumnya terjadi pada urusan jual beli. Tawar-menawar tidak hanya terjadi dalam urusan perdagangan saja, dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika ditetapkan suatu peraturan di dalam masyarakat. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.